Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Kedengeran. Selamat pagi Ibu Rika. Halo, selamat pagi Ibu Rika. Hilia. Bentar ya teman-teman. Yang di sini tidak usah pakai laptop ya. Cukup memperhatikan saja, kecuali yang di rumah. Oke, halo teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Kedengeran. Kedengaran ya? Sebentar ya. Sebentar Ibu cek dulu ya. Untuk ada TV. Selamat pagi Ibu Rika. Sebentar ya teman-teman ya, karena nih ternyata Zoom-nya ini tidak ada di kelas. Sebentar ya. Oh, di waiting room-nya tidak ada, Kim. Cuma ada Daniel. Nah? Oh, udah masuk. Oke. Oke. Background-nya Ibu ganti dulu. Kita ada di kelas ya, teman-teman. Oh, tetap tidak bisa ya. Oke, baik. Yang di sini pakai suara Ibu aja ya, alami ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, biasanya kan kita ada pembagian tugas ya. Pembagian tugas tentang siapa yang mimpin doa, lalu mungkin berhubung ada teman-teman kalian di sini, Ibu minta salah satu dari sini, siapa yang siap untuk mimpin doa? Ada bisa? Tidak ada. Dari Zoom atau dari Tidak ada. kelas? Kok pada malu semua sih? Oh, dari Oke, kelas sebentar ya. dari Zoom. Tapi teman-teman semua pada kedengeran kan suara Ibu Rika ya? Kedengaran. Ya. Halo? Ya. Ya, kedengaran. Kedengeran ya? Suara Ibu Rika ya? Kedengaran. Oh, itu kiri Suaranya baik. Oh, itu pakai remote yang mana itu? Oh, udah otomatis ya? Oke, udah biarin aja. Bentar. Oke. Ibu share screen dulu. Sorry. Oke, kira-kira di kelas kalian siapa yang bisa untuk memimpin doa? Logan bisa pimpin doa, Logan? Aku udah pernah. Halo Logan, suaranya mana? Iya. Kedengeran, Bu. Oke, Logan pimpin doa ya. Bu, aku udah pernah punya pimpin doa. Oh gitu, kamu sudah pernah. Oke, kalau gitu Selin ya, Selin. Lalu pengucapan Pancasila, Ibu minta bantuan. Oke lah, Selin lah. Untuk Pancasila sebentar. Ibu minta bantuan. Soyong, ada Soyong di sini?
Soyong ada di kelas ini, nggak usah. Kalau gitu kalau ada di kelas ini jangan. Yang di rumah saja. Aldrik di sini ya, Aldrik ya ada ya? Tidak ada. Oke, Aldrik baca Pancasila ya. Lalu Dasa Dharma, Ibu minta bantuan Abigail Luis. Oke? Sudah? Silakan Selin pimpin doa. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Berdoa. Sebentar. Speakernya tidak ada. Ibu coba ganti dulu tempat ya, supaya bisa pakai speaker. Bisa dicabut speakernya sebentar ya teman-teman ya. Oh udah ya. Oke, sudah masuk suaranya. Ibu tidak lagi. Sebentar. Oh, sudah di-record. Oke, silakan. Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, Ulangin, dua kemanusiaan. Salah, bukan ketuhanan. Oh, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta Allah dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan selamat pagi, salam Pramuka. Ya, oke. Ibu absen dulu, yang Ibu Rika panggil, tolong jawab hadir ya. Aldrik. Hadir. Aptana. Daniel. Jeremy. Oh, Jeremy adiknya kakaknya si itu ya pokoknya. Daniel tidak ada ya, Daniel ya. Nicholas. Oh, ya ampun tinggi Nicholas sekarang ya. Oke, lalu Michael. Hadir. Iya. Lalu Ruci. Oh, Ruci di sini. Oke. Maxwell. Hadir. Lionel. Hadir. Oke. Diego. Hadir. Ryu. Hadir. Goran. Hadir. Kimi. Oh iya Kimi. Logan. Hadir. Sentel. Hadir. Olivia. Hadir. Soyong.
Abigail, Hana, Hadir. Ivanka, Natasha. Natasha ada? Hadir. Saya ada, Bu. Tadi Abigail ada ya? Oh, tidak ada Abigail. Oh, tuh. Makanya Ibu Rika itu lupa muka kalian. Oke. Maaf ya Abigail. Lalu Ivanka? Adakah Ivanka? Hadir. Oke. Natasha? Hadir. Oke. Osela? Hadir. Hadir. Jolin? Emily? Hadir. Emily ada? Oke. Celine? Keisha? Hadir. Nayana? Alison? Hadir. Liliani? Oh, Lili. Kamu Liliani ya? Makanya Ibu, aduh, kenalin siapa ya? Tambah cantik, badannya langsing. Dulu kan cabi ya, makanya Ibu agak-agak lupa-lupa ingat soalnya. 2 tahun hampir 2 tahun ya kita tidak bertemu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Michelle? Catherine? Hadir. Abigail Louis? Karen? Hadir. Hadir. Karen? Oh, Ibu terus absennya punya mic itu rusak, tapi dia hadir. Oke, baik, terima kasih. Oke. Apakah kelihatan di kelas atau masih latarnya latar sekolah ya? Karena pakai Zoom di sekolah ini tidak bisa koneksi. Oke, teman-teman. Kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang organisasi yang ada, organisasi pramuka. Ya, ada yang sudah tahu struktur organisasi pramuka? Ada yang tahu, teman-teman? Oke. Belum ada yang tahu. Baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Oke. Ini adalah gerakan pramuka sebagai lanjutan ketika kita masuk kepada suatu struktur. Dan ini pramuka ini di bawah naungan langsung oleh Bapak Presiden kita, yaitu Joko Widodo. Nah, struktur organisasi pramuka itu, 1, gerakan pramuka sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan nasional. Kok bisa bunyi gitu ya? Sebentar. Sebentar ya. Bu, Ya. ada echo dan kuping saya Wah, sakit. nggak kedengeran ya. Udah kalau gitu. Iya, kenapa? Halo? Aku kedengeran suara Ibu Rika. Oke, baik, Kak. Oke, jadi Ibu Suara pakai suara Ibu Rika. Iya, oke. Ibu kecilkan dulu ya. Tadi bergema. Tapi sini kalian nggak kedengeran ya? Kedengeran. Enggak, maksudnya yang di kelas ini ya. Oke, baik. Nah, struktur organisasi pramuka itu 1. Gerakan pramuka sebagai kelanjutan
dan pembaruan gerakan nasional. Ingat, gerakan nasional. Kalau nasional itu berarti sudah seluruh Indonesia. Nah, lalu yang kedua, tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda. Oh, senang sekali Ibu Rika sampai saat ini disebut muda terus. Ya. Jadi kalian semua ini adalah generasi muda. Kaum muda yang akan memberikan yang terbaik buat negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk mengeksekutifkan pelaksanaan tugas pokok, maka pramuka itu menyusun, menata organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional sampai gudep. Gudep itu gugus depan. Kebetulan sekolah kita belum ada gugus depan, ya, belum ada karena prosesnya memang agak susah ya. Oleh sebab itu dalam setahun ini ini tahun kedua ya, pembelajaran pembelajaran pramuka itu tatap mukanya itu seminggu sekali, lalu ekskulnya nanti untuk lanjut kepada prakteknya itu nanti biasanya pada ekskul pramuka. Ya, jadi gugus depan kita, kalau ada nanya, Ibu, kita gugus depannya sudah ada belum? Belum ada. Tapi kegiatan kepramukaan sudah ada. Ya, teman-teman ya. Ingat, ini gerakan nasional loh, bukan hanya gerakan di JTS saja, tapi nasional seluruh Indonesia. Ya, teman-teman ya. Lalu ini dia. Presiden Republik Indonesia adalah pramuka utama. Ya. Presiden ini menjadi yang pertama, ya, Warnas Nasional. Gubernur DKI Jakarta itu Warda Nasional daerah. Lionel, tolong di-mute ya, Lionel. Dah, udah. Lalu Bupati itu kuartir cabang. Camat itu kuartir ranting. Ya. Kepala sekolah, nah ini Socang adalah gugus depan sekolah kita. Jadi baru kepala sekolah, siapa yang menjadi pembina pramuka? Yaitu Ibu Rika. Jadi di bawahnya kepala sekolah itu Ibu Rika sebagai pembina pramuka di sini. Ya, yang dipercaya untuk mengajar pramuka. Jadi pimpinan tertinggi di sini pramuka utama adalah Bapak Presiden. Ya, kenapa di setiap sekolah itu wajib ada pramuka? Karena kita dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Oke, tadi ada oh, Ibu Rika punya suara ada bergema, iya, karena pakai speaker kelas juga. Kita kebetulan ada di kelas. Ya, oke. Lanjut ya. Rapatnya Munas Nasional. Ya, Munas itu adalah musyawarah nasional. Itu 5 tahun sekali. Musda juga 5 tahun sekali. Jadi nanti kalau misalnya presidennya ganti, ya berarti pimpinan pramuka utamanya pun ganti. Oleh sebab itu setiap 5 tahun sekali akan ada pergantian warnasnya, wardanya, kuarcapnya, sama rantingnya dan gugus depan. Kalau kepala sekolah kita kan kita semua tergantung dari foundation atau ketua yayasan di JTS itu sendiri. Jadi di sini kepala sekolah tidak disebutkan berapa tahun. Ya. Tapi camat sampai dengan presiden, kalau kita kan tidak ada bupati ya, teman-teman. Jadi kita camat langsung gubernur. Gubernur DKI Jakarta. Baru langsung presiden. Ya. Oke. Nah, ini dia contohnya ya, teman-teman. Ini yang ada di daerah.
Nah, ini struktur organisasi di daerah Wonosobo. Ya. Oke. Sampai di sini sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, apakah ada pertanyaan? Enggak. Teman-teman. Mudah ya. Dan terpenting adalah Mudah. struktur kita yang paling atas itu adalah pramuka. Pramuka itu adalah Bapak Presiden. Langsung dari Bapak Presiden yang menangani di Indonesia. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ibu langsung lanjut ya. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan, tadi pimpinan tertinggi kita dipimpin oleh Bapak Presiden, ya. Tingkat nasional dipimpin Bapak Presiden, tingkat daerah dipimpin oleh gubernur, tingkat cabang oleh wali kota, ya, Bapak Wali Kota. Lalu, kok kita tidak ada wali kota ya, kita langsung gubernur. Lalu tingkat kuartir ranting itu oleh camat. Dan terakhir adalah gugus depan kita adalah kepala sekolah. Nah, sedangkan di sekolah kita ini bentuknya seperti ini teman-teman. Struktur gugus depan. Struktur gugus depan ini siapa tadi ketuanya? Pak Kepala Sekolah kita. Ya. Pembina gugus depan. Itu adalah Ibu Rika. Ya. Di sini Bapak Kepala Sekolah, lalu pembina gugus depan adalah Ibu Rika, pembina putra dan putri untuk saat ini tetap masih Ibu Rika. Ya. Nah, pratamanya. Pratama di sini adalah yang tiap ibu mintanya per regu di sini. Pratama, bukan per regu, per kelas. Misalnya penanggung jawab di setiap regu-regu yang ada di kelas ini. Kan kemarin udah Ibu Rika bagikan kan ya, regu pramuka. Kalian pilih sendiri, tapi ternyata tidak, kayaknya tidak efektif ya. Jadi nanti akan Ibu pilihkan sendiri yang perempuan supaya adil semua. Ya, untuk pramuka ini. Supaya adil, jadi jangan sampai ada yang tidak ada temannya. Kayak Jeremy nanti sama siapa? Salah satunya misalnya nanti ada Nicholas, ada siapa, lalu Kimi juga akan bergabung dengan Logan ataupun yang lain-lain. Jadi nanti semua akan Ibu campur. Dan kalian harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan teman. Jangan sampai temennya malah tidak ada kelompoknya. Ya, ingat ini kelas 7 sudah bukan lagi kelas 6 SD lagi ya, yang masih anak-anak ya, ada apa-apa suka ribut atau apa Ibu tidak mau. Segala sesuatunya yang harus dikomunikasikan ke Ibu Rika. Ya. Temannya juga siapa? Ya memang lebih nyaman kalau teman yang kita pilih sendiri ya. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih bijaknya kalau kita membaur. Jadi nanti di semester 1 kamu teman pramukanya siapa-siapa aja sudah ada, tapi nanti di semester 2 akan Ibu Rika ganti lagi. Supaya kamu bisa merasakan berteman dengan teman yang lain. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena kelompok di dalam pramuka itu dinamakan regu. Nah, masing-masing regu nanti itu disebut dengan pratama. Dari regu itu akan ada anggota. Kita ada 34 siswa. Lalu Ibu bagi misalnya 5 orang untuk yang laki-laki dan perempuan. Permasalahannya sekarang laki-lakinya jumlahnya ada berapa? Perempuannya ada berapa jumlahnya? Itu yang harus. Ada 15, perempuan ada
19. Oke, perempuan 19, laki-lakinya 14 ya. 15. Oh, 15. Jadi pas ya kalau yang laki-lakinya 15 dibagi 3 berarti ada 3 regu laki-laki. Sedangkan regu perempuannya itu ada 19. 19 berarti ada satu kelompok yang isinya hanya 4 orang siswa saja, 4 orang anggota. Ya. Berarti yang perempuan, yang laki-laki itu ada 3 kelompok, yang perempuan ada 4 kelompok. Kenapa sih Ibu Rika kisah ya perempuan dan laki-laki? Ya seperti Ibu bilang, ketika kita akan melakukan persami pertempuran Sabtu Minggu, jelas nanti akan dibagi 2. Nah, pembina pramuka ini bisa jadi nanti adalah bisa pasangga, bisa kepala sekolah ya, karena kan kepala sekolah kita ini dia di Taiwan itu dia mempunyai pangkat apa ya, kalau Ibu Rika bilang sih pangkat ya, mempunyai ininya apa keahlian khusus di pramuka itu ada di sini itu banyak sekali ya. Beliau itu sudah senior ya, kalau Ibu Rika masih taraf, masih belajar karena sudah lama tidak ikut pramuka. Nah, kalau Pak Kepala Sekolah itu sudah tinggi ya. Ibu tidak tahu apakah beliau sudah sempat ikut Jambore internasional atau belum. Ibu Rika belum ya, karena ketika masuk di sini bertahun-tahun baru ada pramuka ya, kalau dulu-dulu kan tidak ada. Makanya sertifikat Ibu Rika dan lain-lain tentang pramuka itu tidak tahu kemana ya, karena harus dimulai lagi dari bawah lagi, sudah lupa materinya. Oke, lalu nanti yang pembina putri ya jelas Ibu Rika, yang putra nanti bisa kepala sekolah ataupun pasangga ataupun Pak Rizal ya, yang laki-laki ataupun guru musik ya. Mereka hanya bantu mendampingi kalian saja. Dan kalian keluar dari zona nyaman. Mengapa kok zona nyaman? Di rumah ada mbaknya, ada suster. Ada yang sampai sekarang pun kemana-mana didampingi sama susternya terus. Ya, padahal sudah besar ya. Ini nggak apa-apa. Itu rasa cinta, rasa sayang orang tua untuk menjaga anaknya dengan baik. Ya. Lalu anggotanya regunya ini nanti akan nama-nama hewan. Ya, hewan-hewan yang bagus ya, bukan hewan yang tikus, kucing, ya apa itu ya? Hewan-hewan yang ada di Indonesia. Contoh elang itu melambangkan cerdik ya matanya ya, dia itu bisa melihat dari jarak jauh itu yang sampai sekecil-kecilnya. Ya, ada apa Maxel? Bisa rusa dari Rusa. Indonesia. Oh, rusa bisa, rusa juga bagus, dia memiliki Dari Asian keindahan. Games. Betul, iya. Burung, rusa atau rino. Iya, betul. Itu boleh. Ya. Karena itu adalah binatang dari Indonesia. Rusa itu dia melindungi dirinya dengan tanduknya. Ya. Jadi kalau ada yang ketika dia sudah merasa dia dalam keadaan khawatir, cemas, tanduk ini akan melukai orang yang akan mengganggu dia. Ya. Kalau yang perempuan nama bunga. Ya. Ini sampai sekarang tuh kelas 9 itu ada. Sampai sekarang dia tidak mau ganti. Dia bilang dia itu adalah bunga bangkai. Betul, bunga bangkai itu memang bunga asli Indonesia memang. Ya, namanya Rafflesia arnoldii. Besar ya. Dan bau. Ibu Rika mau pingsan, mau muntah kalau ketika itu ya. Karena penasaran bunga bangkai seperti apa sih? Ada di Bogor ya, Ibu Rika lihat ternyata ketika dia mekar itu lalatnya banyak loh. Oh, dikerubungin. Jadi kayak emang benar bau bangkai ya, bau. memang kayak kalau Ibu bilang sih bunga tempat sampah. Karena lalat datang ke situ ya. Tapi memang unik dan tidak ada di negara lain ya, hanya ada di Indonesia. Rafflesia itu bunga terbesar di Indonesia. Siapa yang sudah pernah lihat? Ini udah pernah lihat? Belum pernah lihat? Kamu juga belum ya? Besar sekali memang. Tapi di mana di Bogor itu hanya ada satu. Ya, tapi kalau di tempat yang paling banyak itu ya di Sumatera.
Dia memang di situ habitatnya. Ya. Oke, ini struktur kita ya di sekolah ya. Pembina pramuka bisa kita tulis di sini adalah Bapak Kepala Sekolah kita. Ya, dan pembina putrinya itu Ibu Rika. Tapi yang bertanggung jawab itu pembina gugus depan adalah Ibu Rika. Ya. Pratamanya di sini kita bisa pilih nanti itu sama seperti kayak ketua kelas ya. Tapi kita sebutnya dalam bahasa Indonesia itu adalah pratama. Bahasa Indonesia di dalam kegiatan organisasi pramuka itu pratama. Nah, regu-regunya tadi namanya siapa saja, lalu anggotanya itu ya kalian semua. Ya. Oke. Paham ya? Inilah struktur organisasi yang ada di Indonesia. Oh rumahnya Kay mati lampu, ya udah nggak apa-apa. Oke, sampai di sini ada yang mau sharing misalnya, atau kalian pernah lihat misalnya di sekolah lain ataupun Ibu sih berharap sekali nanti tahun depan bulan Agustus pramuka di JTS itu bisa bergabung mengikuti upacara bendera di Istana Negara memperingati ulang tahun pramuka. Jadi nanti mungkin perwakilan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa ke Istana Negara bersama Bapak Presiden untuk memperingati hari lahirnya pramuka, yaitu 14 Agustus. Ya, 14 Agustus. Ya Ibu harap ketika kalian Ibu Rika pilih, ya kalian mau hadir ya. Biasanya yang memang sih jatuhnya masih liburan ya, tapi itu kebanggaan buat kalian bisa menghadirinya dan biasanya dapat sertifikat. Nah, ketika kamu mau apply ke sekolah yang dimanapun, ketika kamu dapat sertifikat bahwa kamu sudah berpartisipasi, itu dapat nilai plus buat kalian. Itu daya jual kalian, supaya sekolah itu bisa menerima kalian. Ya. Jadi kayak Ibu kemarin kelas ini, sepertinya kelas nanti ya pengumumannya. Lomba TikTok. Kalian Ibu suruh buat lagu nasional. Itu kalian Ibu dikumpulkan sama Ibu Rika. Ya. Nah, yang menang nanti akan dapat sertifikat bahwa kalian sudah berpartisipasi menyambut Sumpah Pemuda di bulan bahasa. Besok ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Kalianlah pemuda dan pemudi Indonesia. Masa depan negara Indonesia ada di tangan kalian semua. Ya, mungkin di antara kalian di sini yang pokoknya misalnya sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, nah kalian akan mengembangkan Indonesia itu seperti apa? Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bo, Kenapa? Sebentar. Dudet yang mana? Yang nyanyi itu kemarin. Tapi karena kemarin sudah dikumpulkan, tapi karena Ibu, tapi ya kalau kalian kumpulkan, tapi tidak bisa ikut lomba, karena lombanya sudah diumumkan, tapi tetap kalian harus kumpulkan untuk nilai pramuka, karena pramuka pun harus nilai. Dan Ibu nilai adalah kekompakan kekompakan kelompok kalian, ya. Ibu tidak menilai suaranya bagus ataupun tidak, tapi kekompakan kalian, ya. Ibu appreciate untuk kelompok kini ya, bagus sekali ya. Terus ada kelompoknya siapa ya? Ibu Rika lupa itu. Oh, kelas 8. Itu dia sudah buat, tiba-tiba satu temennya itu dihubungin susah sekali. Jadi di skip punyanya dia. Tapi tetap ditulis namanya. Sudah dihubungin Ibu Rika tapi tidak bisa ini. Di bawahnya itu. Terus dilanjutkan lagi dengan suara temennya yang lainnya. Bagus, nggak apa-apa. Dia tidak mencoret temennya, tapi dia tetap dicantumkan, tapi ditulis dihubungin susah. Di skip, lanjut suara yang lain. Nggak apa-apa, itu kreatif. Dan itu kejujuran. Itu yang Ibu Rika minta.
Tidak perlu bagus, tidak perlu apa. Kalian lihat kan yang kelas 11 contohnya. Ya, kelompoknya itu ada yang bagus, ada yang tapi mereka mau berusaha untuk membuat. Itu yang Ibu Rika appreciate-kan. Dan itu nilainya ada 2. Ya, Maxwell kenapa, Nak? Aku mau foto. Oh, mau foto. Oke, kameranya semua tolong dibuka dulu. Aku lupa foto. Ya, silakan kameranya dibuka. Kalau di sini Pak, nanti kita foto sendiri ya. Ya, pokoknya Ibu Rika itu orangnya sersan, serius tapi santai. Jadi yang terpenting Ibu lebih banyak kepada proyek. Ya, tolong diselesaikan, jangan sampai kosong. Oke, ini semua kalau kelas ini semuanya lengkap ya, kecuali yang kemarin. Beberapa yang mau presentasi belum selesai. Proyek pramuka hanya 1, yaitu nasional ini. Nanti di akhirnya nanti akan ada proyek lagi, ya pramuka. Oh ya, waktu itu di awal kalian sudah pernah Ibu suruh cuci piring kan? Atau membantu, itu proyek yang pertama. Iya. Yang kedua, proyek Iya. kelompok itu ini. Nanti di proyek terakhir adalah proyek pramuka, yaitu kalian memasak. Memasak masakan yang simple. Di videoin ya. Kenapa? Kalian harus punya basic bisa masak dulu. Hah? Oh, mau kebakaran. Walah. Nanti kalau kita mau camping gimana nih, camping di bawah lo? Nanti kita akan ada camping Persami Sabtu Minggu. Betul, trauma memang betul. Kalau ada ini teman-teman, Liliani berbagi cerita, dia sempat membuat Lilianinya mau mencoba, tapi di anggota keluarga di rumah takut karena hampir membuat rumah menjadi kebakaran ya, gara-gara kompor. Tapi betul nggak apa-apa. Kalau memang takut, nanti bisa pakai kompor yang kecil aja. Ya, kompor yang camping itu tuh yang pakai gas yang kecil gitu tuh kan juga bisa kayaknya. Tapi kalau misalnya masih takut, nanti bisa dapetin tugas yang lain ya. Bisa jadi ya kamu buat masaknya itu tanpa kompor, bisa. Ya, ingat nggak waktu kita kelas 4 waktu itu, Ibu suruh bikin kalian dari apa sih, buat yang onde-onde itu yang dari biskuit Regal, yang pakai susu, masih ingat? Yang digulung-gulung pakai mesis, yang teks prosedur. Seperti itu aja ya teman-teman. Jadi kalau melakukan sesuatu yang tanpa menggunakan kompor itu untuk proyek terakhir. Seperti itu aja ya. Atau bikin puding pakai kompor juga ya. Pokoknya membuat sesuatu makanan yang tanpa menggunakan kompor. Oke, siapa yang raise hand ini? Ya, Maxwell, silakan. Ibu bisa pakai video masak yang udah lama. Video masak yang udah lama. Ya, kok udah yang lama? Ya, aku ada video yang bikin biskuit yang 2 tahun lalu. Oh gitu. Oh, bikin yang sekarang dong. Kan Maxwell udah gede ya. Bisa Ibu 2 pengen tahun lihat. lalu bisa. Nggak mau. Ibu pengen lihat Maxwell yang sekarang. Ya. Ya, sekarang bukan anak. Sekarang aku menjadi remaja. Iya, masuk yang 2 tahun lalu berarti masih anak-anak dong ya yang Ibu Lika lihat ya. Jadi video terbaru, video saat ini ya. Oke, karena waktunya sudah habis, sudah berbunyi. Sampai ketemu ya. Logan, kenapa? Tunggu sebentar. Tadi itu bilang apa, Ibu? Ibu bilangnya tadi proyek akhirnya. Proyek akhirnya adalah kalian membuat masakan sederhana. Ya. Dari prosesnya dari awal sampai selesai, karena nanti persiapan buat kalian nanti akan mengadakan camping di sekolah ya, Persami Perkembangan Sabtu Minggu jika pandemi berakhir. Kalau